hafal betul sih deh. Oh ya sudah. Ya ampun, saya juga belum hafal ini. Kita latihan sama-sama Nah, toh. sudah. Kakak hitung. 2, 3. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Pas kan? Iya, begitu sudah. Baik kedua sudah. Baik kedua sekarang. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Sudah, itu Kak. Ternyata jadi juga ya. Padahal nggak pernah. Bagus juga ya. Percaya diri. Ya toh harus itu. Kakak, ini sudah jam ibadah ini. Kakak ini pergi ibadah tuh belum siap-siap lagi. Sudah. Kita pulang aja baju baru pergi ibadah. Oke? Kita harus minum dulu. Sabar. Belum makan lagi. Itu terlambat ini. Makan dulu juga. Udah deh, kita terlambat. Ayo sudah. Sini duluan ya. Sudah. Shalom adik-adik, apa kabar semua yang ada di rumah? Puji Tuhan luar biasa. Ya adik-adik sekalian, semua yang ada di rumah masih ada sukacita? Iya, bagus sekali. Adik-adik, saat ini kita berjumpa dalam ibadah sekolah minggu online yang akan dilayani oleh Kakak Min dan kedua teman kakak. Adik-adik penasaran? Kita panggil bersama-sama Kakak Mina. Silakan Kakak Mina dan Kakak Suci. Halo adik-adik. Kamu datang. Kakak Mina dan Kakak Suci ada sukacita tidak hari ini? Luar biasa. Ya, kita berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik sekalian, saat ini kita belum bisa beribadah di gereja adik-adik karena kita semua masih ada dalam wabah virus corona. Tapi adik-adik di rumah jangan takut, karena kita punya siapa? Tuhan Yesus yang luar biasa. Kakak Suci. Ini Kakak Min, ini Kakak Suci yang ini. Hampir lupa. Kakak ini karena pengaruh lockdown, akhirnya Kakak sudah lupa. Kita punya nama-nama. Ini Kakak Min. Kakak Min, Kakak Suci. Ya. Kita punya yel-yel. Kita aja sama adik-adik di rumah ya. Ayo. Nah, adik-adik, kakak pengasuh punya yel-yel. Adik-adik mau tahu? Semua ikut ya. Berdiri semua. Berdiri semuanya adik-adik. Ya. Ikuti ya. Ayo kakak, di silakan. depan. Sekolah Minggu GPI Papua. Hebat. Ada sukacita. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Kakak, Kakak Min. ya. Kakak Min, kita kan sudah ini satu kali lagi dong. Iya. Ada masih bisa. Ayo adik-adik. Makan. Ayo. Ayo. Sekolah Minggu GPI Papua. Hebat. Masih ada sukacita. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Yeay. Semangat ya. Semangat kakak. Kakak-kakak. Adik-adik kayak sudah mulai semangat nih. Iya. Kita tambahin semangat lagi ya. Ayo, Kita kakak. menyanyi satu lagu pujian dengan lagu Aku Mau Ikut Tuhan. Iya. Oh, yang lagunya begini ya kakak. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bagaimana kalau kita pakai semua, musik? semua bisa ya adik-adik ya. Ya. Yang semangat adik-adik. Oke. Kita menyanyi dengan gerakan ya. Oke, silakan Siap-siap, musik. adik-adik. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut-ikutan, bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena papa, bukan karena mama, bukan karena adik dan kakak, bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi apa?
memuji Tuhan bersama-sama. Kita juga sudah latihan yel-yel. Dan kini kita mau berdoa untuk membuka ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik semua yang ada di rumah, lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Berdoa mulai. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena atas penyertaan Tuhan, kami semua masih diberikan kesempatan sampai dengan kali ini. Sekarang kami mau memulai ibadah sekolah minggu online di pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati supaya ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya mau jadi hanya di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Adik-adik yang di rumah, masih ingat tidak cerita minggu lalu? Iya, betul sekali, tentang Daniel di gua singa. Siapa itu Daniel? Dia adalah seorang nabi atau utusan Allah. Dia orang yang taat dan bijaksana. Karena itu, ada beberapa pejabat yang tidak menyukai dia. Akhirnya, mereka membuat suatu rancangan yang membuat Daniel akhirnya dimasukkan ke gua singa. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Apa Daniel takut? Tidak ya. Daniel tidak takut. Karena apa? Karena dia yakin dan percaya, dia taat dan setia kepada Allah. Setelah dia dimasukkan ke dalam gua singa, keesokan harinya Raja Darius datang melihat dia. Dan apa yang terjadi adik-adik? Ternyata adik-adik, Daniel tidak apa-apa. Karena apa? Karena dia yakin dan percaya dan dia setia berdoa kepada Allah. Adik-adik demikian juga kan? Luar biasa adik-adik. Demikian juga kan untuk adik-adik harus tetap setia dan percaya kepada Allah. Adik-adik, saat ini kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Adik-adik yang ada di rumah juga berdoa ya. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, di saat ini kami rindu untuk membacakan kebenaran firman Tuhan. Bukalah akal dan pikiran kami, dan terangi dengan Roh Kudus dari Tuhan, supaya kami mengerti dan dapat mengamalkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami dari hari lepas ke hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab kami telah sedia untuk mendengar. Amin. Baik, adik-adik, pembacaan kita di saat ini terambil dari Kitab Perjanjian Lama, yaitu 2 Raja-Raja pasal 22 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-7 yang begini bunyinya. Yosia Raja Yehuda, Kitab Taurat ditemukan kembali. Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yedidah binti Adaya dari Boskat. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup sama seperti Daud, bapa leluhurnya, dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dalam tahun yang ke-18 zaman Raja Yosia, maka raja menyuruh Sofan bin Asaliah bin Mesulam panitera itu ke rumah Tuhan, katanya, pergilah kepada imam besar Hilkia, suruhlah ia menyerahkan seluruh uang yang telah dibawa ke dalam rumah Tuhan yang telah dikumpulkan dari pihak rakyat oleh penjaga-penjaga pintu. Baiklah itu diberikan mereka ke tangan para pekerja yang diangkat untuk mengawasi rumah Tuhan, supaya diberikan kepada tukang-tukang yang ada di dalam rumah Tuhan
untuk memperbaiki kerusakan rumah itu, yaitu kepada tukang-tukang kayu, tukang-tukang bangunan, dan tukang-tukang tembok, juga bagi pembelian kayu dan batu pahat untuk memperbaiki rumah itu. Tetapi tidak usahlah mengadakan perhitungan dengan mereka mengenai uang yang diberikan ke tangan mereka, sebab mereka bekerja dengan jujur. Pembacaan yang kedua terambil dari Kitab Yesaya 43 ayat yang keempat. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ingin mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Adik-adik, pembacaan ketiga terambil dari Perjanjian Baru, Lukas pasal 12 ayatnya yang ke-7. Beginilah bunyinya. Bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu, jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan kita di pagi hari ini. Berbahagia ialah kita semua yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita dari hari lepas ke hari. Kakak Suci. Iya, Kak Amin. Kemarin saya ketemu sama anak remaja satu. Terus dia cerita sama saya. Begini dia bilang, Kak Amin, saya dapat tugas dari ibu guru di sekolah. Tugas apa ya? Tugas kesenian. Disuruh menyanyi, terus nanti direkam dan dikirim ke gurunya untuk nilai kesenian. Bagus sekali, Kak Iya. Amin. Tapi ini kakak, dia bilang dia kayaknya kurang percaya diri. Ya kenapa? Makanya suaranya kurang bagus. Loh, siapa yang bilang dia suara tidak baik, tidak bagus? Dia yang bilang sama saya kakak, katanya kurang percaya diri. Oh, kurang percaya diri ya. Sebentar, Kakak. Tadi kan kita ada pembacaan tentang Raja Yosia. Kayaknya masalah ini mirip deh. Ini kan dia ini bertalenta, pasti guru melihat dia bertalenta menyanyi. Makanya dia ditugaskan untuk menyanyi. Berarti sekarang masalahnya hanya mungkin dia tidak pernah melatih diri kan? Nah itu kakak, mungkin karena tidak sering berlatih, makanya ketika disuruh, dia sepertinya tidak percaya diri kakak. Oh, kalau begitu saran saya Kak Amin ya. Sekarang Kak Amin pendekatanlah dengan dia. Iya. Kuatkan dia hati, dia ada talenta, tetapi talenta itu harus dilatih. Seperti halnya Raja Yosia yang tadi itu. Iya, Dia usia 8 tahun. masih dan muda, dia masih muda tapi Tuhan sudah pakai luar Nah, biasa. itu karena talenta yang dimiliki dari Tuhan. Oke kakak, baik. Bagaimana? Kakak bisa ini? Nanti saya pergi ke rumahnya dan saya pendekatan sama dia. Ya sudah kakak, kita berpisah ya. Oke, Dadah. ketemu. Adik-adik yang di rumah, Yosia adalah raja yang memerintah pada usia 8 tahun. Masa kepemimpinannya selama 31 tahun. Nama ayahnya adalah Amon dan ibunya bernama Yedida binti Adaya. Ayahnya adalah seseorang yang tidak taat kepada Allah. Dia tidak pernah melakukan hal-hal yang diingini oleh Allah. Tetapi Yosia, dia tidak pernah meniru sifat buruk yang dilakukan oleh ayahnya setiap hari. Malah Yosia sangat setia, berani dan bertanggung jawab. Yosia memiliki talenta yang luar biasa dari Allah. Nah, adik-adik di rumah, tahu tidak pengertian talenta? Siapa yang tahu? Iya, pintar. Kakak ulangi ya. Talenta adalah bakat atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Bisa terima?
Kakak ulangi sekali lagi ya. Pengertian talenta adalah bakat atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang sejak lahir. Contohnya, talenta untuk menari, talenta untuk bernyanyi, talenta untuk bermain bola, bermain musik, dan banyak-banyak talenta yang lainnya. Yosia dipakai oleh Allah dalam usia yang muda itu. Yosia menjalankannya dengan penuh rasa tanggung jawab. Yosia dipakai oleh Allah untuk melakukan tindakan-tindakan pembaharuan, yaitu merubuhkan berhala-berhala. Sehingga alasan Allah memilih Yosia adalah Allah memiliki rencana yang besar, yaitu Yosia harus menuntun umatnya kembali kepada Allah. Adik-adik yang kakak kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kakak yakin pasti adik-adik juga sama dengan Yosia, memiliki talenta-talenta yang luar biasa. Talenta-talenta itu adik-adik harus dari sekarang banyak berlatih. Sehingga talenta yang Tuhan berikan itu dapat bisa berguna untuk diri sendiri dan juga orang lain. Adik-adik, jangan lupa minta pertolongan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hidup kita sepenuhnya bergantung kepada Allah. Kita bisa ada sampai saat ini, itu bukti bahwa kita selalu dalam penyertaan dan perlindungannya. Sama dengan Yosia, kita sangat berharga di mata Allah. Oleh sebab itu, kita harus menjalankan semua yang dikehendaki oleh Allah. Karena dengan talenta itu, kita bisa menghargai apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Seperti Yosia, kita berharga di mata Tuhan. Adik-adik yang kakak sayangi, demikian cerita kita di hari ini. Adik-adik, tadi sudah serius kan dengar cerita dari Kakak Mina? Maaf, Kakak Mina. Serius kan? Nah, sekarang Kakak Suci akan bertanya sama adik-adik. Jawab ya. Pertanyaan pertama, apa itu talenta? Iya, betul sekali adik-adik. Talenta adalah bakat atau kemampuan atau pembawaan seseorang sejak lahir. Pertanyaan kedua, ini gampang ya adik-adik ya. Pasti adik-adik bisa jawab juga. Sebutkan alasan Allah memilih Yosia. Wah, luar biasa adik-adik. Adik-adik punya jawaban paling benar. Karena Allah mempunyai rencana untuk memakai Yosia untuk menyelamatkan umatnya dan membawa umatnya kembali kepadanya. Luar biasa adik-adik ya. Pertanyaan nomor 3. Bagaimana sikap hidup yang berguna untuk orang lain? Memang adik-adik luar biasa. Pertanyaannya dan jawabannya memang adik-adik sudah kuasai semua. Dengan melakukan hal-hal yang dapat menjadi berkat bagi sesama dan juga bagi Tuhan. Luar biasa adik-adik.
pertanyaan terakhir. Apakah adik-adik yakin bahwa adik-adik berharga di mata Tuhan? Iya, betul. Yakin. Terbukti kita masih hidup sampai detik ini karena penyertaan dan perlindungan dari Tuhan Yesus. Kita masih dijaga dan dipelihara oleh Tuhan menjalani kehidupan kita dalam masa pandemi COVID-19 ini. Luar biasa adik-adik semua ya. Terima kasih adik-adik sudah boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan di saat ini. Adik-adik yang di rumah, kita akan menutup ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menaikkan pujian syukur dan hormat kepadamu karena Engkau telah menjaga, melindungi kami di sepanjang hari-hari hidup kami. Kami telah mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, kami telah memuji akan nama-Mu Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, pujian-pujian yang telah kami sembahkan, kiranya berkenan Engkau memberkati. Di saat ini kami mendoakan setiap anak-anak kami Tuhan. Biarlah damai dan sukacita selalu menjadi bagian mereka. Berikan mereka kepandaian, kepintaran, dan kecerdasan. Sediakanlah masa depan yang terbaik bagi setiap anak-anak kami ini Tuhan. Ketika kedapatan ada yang sakit, kiranya Engkau juga menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Kami juga berdoa bagi orang tua mereka Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka. Berikan berkat yang berkecukupan dalam setiap hari-hari hidup mereka. Di saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi pimpinan kami Tuhan. Kiranya damai dan sukacita selalu menjadi bagian mereka Tuhan. Setiap usaha-usaha pemerintah untuk menangani COVID-19 ini, kiranya Engkau memberkati sehingga cepat berlalu dalam kehidupan kami semua Tuhan. Di saat ini kami berdoa bagi setiap orang yang membenci dan mencintai kami, di mana saja mereka berada. Kiranya Engkau juga memberkati mereka. Kami berdoa bagi segenap rencana-rencana kami ke depan, rencana-rencana kami selanjutnya. Inilah kami Tuhan, inilah doa dan pergumulan kami. Sebelum kami pulang berpisah satu sama yang lainnya, kami mohon berkat daripada-Mu. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera-Mu tinggal menyertai kami semua, mulai dari saat ini terus kekal sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu sekalian yang kakak sayangi, ibadah sekolah minggu online kita telah selesai. Kakak berharap adik-adik di rumah tetap menjaga kesehatan dengan memakai masker saat bepergian keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak ketika berada di kerumunan banyak orang. Adik-adik juga harus menjaga kesehatan, istirahat yang teratur. Nah, adik-adik juga jangan lupa membantu orang tua di rumah dan selalu mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru-guru adik-adik sekalian. Nah, akhirnya salam sehat dan tetap menjadi anak sekolah minggu ya. Hebat! Sampai bertemu lagi dalam sekolah minggu online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!